Subuh hari ini kita bacakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai menuduh orang lain sebagai orang yang melakukan kefasikan atau sebagai fasik, apalagi menuduh orang lain dengan kafir, tentunya juga yang setara dengan itu. Jangan mengatakan seseorang itu ahli bid'ah. Jadi dalam hadis ini disebut memang dua saja. Hadis ini an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu an bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi awil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Rawahul Bukhari. Terjemah maknanya, la yarmi ini merupakan larangan. Jangan, roma secara bahasa artinya melempar. Bisa juga bermakna menuduh. Kalau la yarmi, janganlah menuduh, janganlah melempar. Rajulun, seorang laki-laki, laki-laki manapun, nah, siapapun orangnya, tentu juga masuk di sini perempuan. Kalau begitu, jangan sampai ada seseorang, siapapun itu, laki ataupun perempuan, apapun titelnya, rajulan, dia menuduh orang lain, siapapun orangnya, bil fusuki awil kufri, sampai mengatakan menuduh orang lain dengan fasik. Fasik itu adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Dia tahu itu maksiat tapi tidak meninggalkannya. Seperti orang yang mabuk, orang yang mencuri, orang yang menghibah, koruptor, korupsi, dan lain sebagainya. Orang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah itu namanya fasik. Awil kufri, atau menuduh orang lain dengan perkataan kafir. Anta kafir, kamu kafir. Nah, itu tidak boleh. Atau anta fasik juga tidak boleh. Dilarang tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menuduh seseorang itu sebagai orang yang fasik. Fasik itu melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada untung ruginya bagi kita. Oleh karena itu tidak perlu kita menuduh orang lain. Tapi kalau dia benar-benar seorang fasik, bisa kita berikan nasihat tanpa menghina harga dirinya. Berikan nasihat dengan baik-baik. Tapi jangan sampai katakan di hadapan orang lain. Tapi dalam hadis ini yarmi, menuduh, cenderung kepada tuduhan yang belum terbukti. Maka ini tidak boleh. Walaupun mungkin orang yang dituduh itu benar melakukan perbuatan fasik itu, tapi kita tidak punya bukti, maka ini tidak boleh dilakukan. Apalagi tuduhan fasik itu terhadap perbuatan zina. Ada sebuah istilah dalam fikih namanya qazaf. Qazaf itu menuduh, seorang laki-laki menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Maka kalau itu dilakukan, wajib mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak ada, dia harus dicambuk. Dicambuk dengan hukuman qazaf. Nah, kalau 2 orang, 3 orang tidak boleh. Dan ini pernah terjadi pada masa sahabat. Ada seorang laki-laki ketika dia pulang ke rumahnya pada waktu malam. Maka sebetulnya tidak diperbolehkan atau makruh seseorang yang berjalan jauh pulang ke rumahnya pada waktu malam. Nah, itu ada sebab-sebabnya. Tapi dalam kondisi sekarang, karena komunikasi begitu mudah, nah mungkin tidak sekuat larangan ketika pada masa dahulu. Dia pulang ke rumahnya, ternyata mohon maaf dia melihat istrinya sedang berduaan dengan laki-laki lain di rumahnya sendiri. Lalu dia urungkan tidak jadi pulang ke rumahnya. Kemudian ketika
dia melihat itu, dia tidak punya saksi yang lain. Lalu dia pergi ke keluarga yang lain, keponakannya, dia tak sanggup untuk menahan, kemudian dia ceritakan kepada salah seorang ponakannya. Ponakan ini menceritakan kepada Rasul. Lalu Rasul memanggil keduanya. Kemudian mana buktinya? Nah, dia tak punya bukti dan tak mungkin mengundang pula 4 orang atau 3 orang yang lain. Akhirnya Rasul pun mengancam, kamu kalau tidak punya bukti itu harus melakukan sumpah, yaitu namanya sumpah li'an. Bersumpah sebanyak 4 kali bahwa istrinya telah melakukan perbuatan itu. Kemudian sumpah yang kelima, kalau dia dusta, dia rela menerima laknat dari Allah. Maka laki-laki itu pun melakukannya. Setelah itu Rasul menghadap kepada istrinya, melihat kepada istrinya. Kalau istrinya mau melakukan sumpah yang sama, maka dia bebas dari hukuman rajam. Dan istrinya pun melakukan sumpah yang sama. Setelah itu Rasul bebaskan keduanya dan putuslah hubungan pernikahan untuk selama-lamanya. Tak boleh rujuk lagi kepada keduanya. Kemudian Rasul pun mengatakan, hisabukuma 'alallah. Hisab kalian ini saya serahkan kepada Allah, karena salah satu di antara kalian pasti ada yang berdusta. Sekarang serahkan kepada Allah di akhirat kelak. Nah, jadi begitu sangat tidak bolehnya menuduh orang lain melakukan perbuatan fasik apapun. Nah, fasik ataupun kufur. Begitu juga menuduh orang lain sebagai ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu juga tuduhan yang sangat keji. Kejinya itu ketika ahli bid'ah dituduhkan kepada orang-orang yang melakukan amal tapi juga punya dalil. Nah, ini sangat dilarang. Karena persoalan dalam agama ini ada masalah-masalah pokok agama. Masalah pokok agama disebut dengan usuluddin. Ada masalah cabang-cabang agama atau furu'uddin. Kalau dalam masalah pokok agama, itu adalah semua masalah dalam agama ini yang dalilnya jelas tegas dari Al-Quran dan Sunnah ataupun berdasarkan ijma' ulama. Itu namanya masalah pokok. Masalah cabang, semua masalah yang diperselisihkan antara ulama yang mengiyakan ataupun yang menolak sama-sama punya dalil. Itu namanya masalah cabang. Seperti masalah kunut subuh dirutinkan. Sebagian tidak membolehkan, mengatakan bid'ah, sebagian tidak. Maka ini masalah cabang, sebab dua-duanya punya dalil. Yang beristihad pun juga ulama, maka ini masalah cabang. Maka tak boleh mengatakan orang yang melakukan kunut subuh itu sebagai ahli bid'ah, tidak boleh. Karena mereka punya dalil. Kalau yang mengatakan itu, maka akan dituntut di akhirat kelak. Orang yang dituduh ahli bid'ah di akhirat akan meminta kepada Allah, kenapa dulu saya dituduh sebagai ahli bid'ah? Ditangkallah si penuduh. Maka siapa yang punya hujah, dia yang menang. Yang tak punya hujah, itulah yang akan ditetapkan sebagai ahli bid'ah. Jadi bahaya. Dalam masalah cabang, semua punya dalil, itu harus saling menghormati, saling menghargai, jangan menuduh. Tapi dalam masalah pokok agama, seperti dulu ada kelompok-kelompok di awal Islam yang juga muncul atau pada masa salaf, namanya yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, itu masalah pokok agama. Nah, kemudian yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir, haram dibunuh, itu kelompok Khawarij. Itu masalah pokok agama. Apa sebab? Karena bertentangan langsung dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Walaupun mereka juga mengaku muslim, tapi apa yang mereka katakan, mengatakan pelaku dosa besar adalah kafir, harus dibunuh. Nah, itu adalah persoalan agama. Tidak boleh. Apa sebab? Karena bertentangan dengan hadis, diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Rasulullah SAW mengambil baiat dari para sahabatnya, jumlah sahabat saat itu lebih kurang antara 10 sampai 40 orang. Itu di Bai'atul Aqabah yang pertama.
Lalu Rasul membaiat mereka. Bai'uni ala an tasriku billah. Berbaiatlah kalian yang pertama jangan menyekutukan Allah. Wala tasriku, jangan kalian mencuri. Wala taznu, jangan kalian berzina. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri. Wala ta'tu bi buhtanin tabtarinahu baina aidikum wa arjulikum, jangan kalian menyebarkan berita bohong di depan dan di belakang. Wala ta'su fi ma'ruf, jangan kalian melanggar yang baik. Itu semua dosa besar. Lalu Rasul mengatakan, faman asaba min zalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah. Lalu siapa yang melanggar baiat tadi, umpamanya dia berzina atau dia mencuri atau dia mabuk, itu dosa besar. Siapa yang melanggar itu lalu diiqab oleh Allah di dunia. Dia ketahuan mencuri, potong tangan. Dia ketahuan berzina, lalu dicambuk atau dirajam. Berarti sudah dihukum di dunia. Maka itu menjadi kafarat baginya. Di akhirat dia sudah bebas, tidak lagi dituntut oleh Allah dengan maksiat atau dosa yang sama. Tapi waman asaba min zalika syai'a summa satarahu Allah. Tapi siapa yang melakukan maksiat dosa besar tadi, kemudian di dunia Allah tutup, dia tidak ketahuan, maka jika Allah insa'a azabahu wa insa'a ghafaralah. Jika Allah ingin di akhirat kelak, Allah akan ampuni dia. Jika Allah ingin, Allah akan azab dia. Berarti orang yang melakukan dosa besar masih besar peluang untuk dimaafkan, diampuni oleh Allah di akhirat kelak, walaupun dia tidak sempat bertobat. Kecuali satu, yaitu dosa syirik. Tapi dosa-dosa yang lain tetap ada kesempatan Allah akan mengampuninya. Ini dasarkan kepada hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada tadi. Jangan pernah menuduh orang sebagai orang yang fasik, sebagai orang yang kafir, kalau memang tidak jelas-jelas kekufuran, kefasikannya, dan itu pun kalau tak ada untungnya tidak. Apalagi menuduh orang yang melakukan fasik atau ahli bid'ah yang itu adalah pada amal-amal cabang agama. Itu sangat dilarang karena semua mereka punya dalil, kemudian nanti akan kembali kepada orang yang menuduh. Sehingga dalam ujung hadis, illartadat alaihi, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya. Artinya kalau ada orang menuduh seseorang melakukan sebagai fasik, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau bukan nanti yang dituduh dan ditetapkan sebagai fasik itu penuduh atau pelaku, nah, maka mereka akan berdebat di hadapan Allah kelak. Begitu juga menuduh orang lain sebagai ahli bid'ah, tapi mereka punya dalil, punya alasan, maka mereka berdebat di akhirat kelak. Bisa jadi yang menuduh itulah yang ditetapkan sebagai ahli bid'ah di akhirat kelak. Ini sangat mengerikan. Walaupun seorang yang soleh, seorang yang taat, tapi karena lidah yang tidak bertulang, mudah mengklaim orang lain, itu bisa akan kembali kepadanya. Maka Rasul mengatakan, illartadat alaihi illam yakun sahibuhu kazalik. Itu akan kembali kepada dirinya yang menuduh jika yang dituduh tidak seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, inilah sikap yang harus kita hati-hati. Apalagi di zaman sekarang ini, informasi begitu serba mudah. Melalui dunia internet, banyak sekali aplikasi-aplikasi, informasi-informasi yang begitu mudah kita akses dengan cepat. Bahkan banyak orang yang terlena dengan media sosial, dengan informasi-informasi, sampai-sampai menghabiskan waktunya. Oleh karena itu, berhati-hati dalam mengklaim menuduh orang lain apapun bentuknya, karena bisa kembali kepada orang yang menuduh. Demikianlah hadis yang dapat kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.